Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep hari ini matematika tentang trigonometri ya. Untuk fokusnya kita berbicara kuadran. Jadi kalau kita buat ada kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Di kuadran 1 dengan sudut 0 sampai 90 semuanya positif ya. All ya, sinus kosinus tangen dari 0 sampai 90. Dan kuadran 2 sinus saja yang positif. Ini batasnya di atas 90 ya. Dari nilai X nya itu lebih besar dari 90 dan lebih kecil dari 180. Sedangkan di sini tangen berarti nilai sudutnya kita anggap X lebih besar dari 180, lebih kecil dari 270 sampai 270 ya, ini sampai juga ya 180. Dan terakhir kuadran 4, nilai sudutnya lebih besar dari 270 dan lebih kecil atau sama dengan 360, di mana yang positif adalah cos ya. Jadi selain cos di kuadran 4 yang lain negatif. Begitu juga di kuadran 2 selain sin yang lain negatif ya. Kuadran 3 selain tangen dan 4 selain cos. Oke, di kuadran 1 ada konsep di mana nilai dari sinus alfa itu sama dengan cos beta, di mana syaratnya ketika alfa dijumlahi sama beta itu harus 90 derajat. Oke, contohnya misalnya sinus yang setara dengan 60 misalnya, yaitu cos 30. Nah, ini supaya 90 ya. Atau 45, 50, 40 ya, 72, 18 dan seterusnya. Ya, misal mau sinus 35 yang setara berarti supaya 90 kurang 35 ya, yaitu 55 ya. Ya, begitulah seterusnya. Yang penting dijumlahi 90. Itu kuadran 1 berlaku gitu. Di kuadran kedua, konsepnya adalah 180 kurang alfa. Sedangkan di sini 180 tambah alfa dan terakhir adalah 360 kurang alfa. Maksudnya gimana? Oke, contohnya gini. Saya mau cari sinus 200. Soal kita ambil 210 derajat. Itu berapa sih hasilnya? Jadi yang pertama dilihat sudutnya dulu. Ini sudut ini kuadran keberapa? 210 derajat. Kuadran ketiga. Berarti rumus yang dipakai adalah 180 tambah apa? Jadi sinus 180 tambah berapa? Supaya 210 tambah 30. Oke, ini hasil akhirnya langsung sinus 30 aja. Yaitu setengah. Tetapi kita lihat dia berada di kuadran berapa? 210 berada di kuadran ketiga, sehingga dia nilainya tangen aja yang positif, selain tangen negatif. Jadi di ujung tinggal tambahin negatifnya, gitu aja. Misalnya saya mau hitung yang kedua, tangen 300 derajat. Oke, kita kuadratkan. Tangennya ini hitung dulu tangen 300 berapa. Jadi 300 tadi berada di kuadran keempat. Sehingga rumusnya diambil 360 kurang alfa. Jadi tangen 360 kurang berapa supaya 300? Kurang 60. Oke, sehingga hasil akhirnya tangen 60 dikuadratkan. Nah, tangen 60 itu berapa? Ya. Jadi tangen 60 itu adalah akar 3 ya. Jadi akar 3 tinggal hasil akhirnya ini kita lihat ya, di kuadran keempat itu yang positif hanya cos. Berarti ujungnya kita tambahin negatif dulu karena dia bukan kosinus. Karena tangen hanya positif di kuadran 3 dan 1. Lalu hasil akhirnya tinggal kuadratkan aja. Jadi min kali min positif akar 3 kuadrat, hilang akarnya. Oke, itu dia. Konsepnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak susah. Oke, kalau begitu untuk soal-soal yang lain misalnya, yang ketiga kita ambil
2 cos 225 derajat dikurang setengah sin 315 derajat itu berapa? Ini kosinus 205 kita hitung dulu. Kuadran ketiga ya, 180 tambah berapa? Tambah 45 ya. Jadi kita jawab ini cos 180 tambah 45 dikurang setengah sin 360 kurang 45 ya. 360 kurang 45. Di 2 kali, ini langsung hasil ujungnya aja, sudut ujungnya maksudnya diambil, kosinus 45 dikurang setengah sin, ya ini juga ya, 360 kurang 45 kan 315, jadi 45 ini yang ujung aja kita ambil. Oke, 2 cos 45 derajat setengah akar 2 dikurang setengah sin 45 juga setengah akar 2. Tapi tunggu, ini tandanya ada negatif positif. Kita lihat nih, 225 kuadran ketiga, berarti tangen positif. Ini kita buat negatifnya. Oke. Dan di sini 315 hanya kosinus yang positif. Berarti hasil akhirnya ini kita buat negatif ya, di hasil sin 4 sin 315 tadi. Ini tinggal kali, ini dikali coret-coret min 1 kali akar 2 min akar 2, min kali min positif ya. Ini 1 kali 1 kali akar 2 per 4. Oke, sehingga kalau disederhanakan menjadi 1/4 akar 2 dikurang akar 2 gitu ya. Atau akar 2-nya di luar, di sini 1/4 dikurang 1. Oke, sama aja ya. 1/4 kurang 1 berarti min 3/4. Berarti min 3 akar 2 per 4. Nah, ini juga boleh. Saya kira simple ya, nggak susah, tinggal disederhanakan aja. Oke.